Nah, sekarang kita lihat adalah bagaimana pandangan Alkitab tentang perempuan. Nah, jadi Alkitab telah memaparkan kedudukan perempuan yang layak dan posisi yang proporsional dan proporsional dan profesional. Di tengah masyarakat Yahudi, kedudukan perempuan masih tetap direndahkan, bahkan disamakan dengan budak dan orang berdosa. Itu orang Yahudi. Tapi Alkitab selalu menyebut wanita adalah perempuan, mitra penolong. Dalam bahasa Ibraninya adalah Ezer Genekdo. Ezer Genekdo. Ya, co-warrior. Kejadian 2:18. Perempuan sebagai mitra penguasa bersama dengan laki-laki. Di samping itu juga memiliki peran reproduksi, ibu dari semua yang hidup. Kejadian 3:22. Jadi mari kita lihat, luar biasa Alkitab bicara ini, luar biasa. Jadi sepanjang zaman tadi ya, penindasan terjadi, hampir merata di seluruh dunia. Tapi Alkitab sebenarnya sudah bicara bahwa perempuan itu adalah co-warrior. Dia adalah mitra, adalah penolong bagi laki-laki. Itu dalam bahasa aslinya bicara tentang mitra penguasa bersama. Mitra penguasa bersama, co-warrior. Jadi bukan penolong di sini, bukan berarti kemudian mengalami sesuatu tingkat yang lebih rendah, enggak. Tetapi lebih kepada mitra penguasa bersama. Apalagi kemudian diberikan hak istimewa perempuan memiliki peran reproduksi, ibu dari semua yang hidup. Menurut Kejadian 26:27, manusia diciptakan seturut dengan gambarnya. Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidungnya. Ini poin penting. Ada relasi yang sangat pribadi, mendalam dan rahasia dengan Allah yang sulit diterjemahkan dalam bahasa manusia. Jadi itu adalah apa? Ketika Allah menciptakan manusia itu, Tuhan hembuskan nafas itu. Ada rahasia ikatan relasi, itu sebabnya iman itu adalah relasi. Iman itu bicara relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat slide berikutnya, Kejadian 1, Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya diciptakan dalam keadaan sama derajat, sejajar, sama nilai di hadapan Allah. Kepada laki-laki dan perempuan, Allah memberikan tugas untuk berkuasa atas ciptaan yang lain. Laki-laki dan sama. Oleh sebab itu, kaum laki-laki dan perempuan perlu bekerja sama untuk melakukan segala tugas yang dipercayakan oleh Allah kepada mereka. Jadi kita lihat di sini ya, jadi kita lihat bahwa Tuhan menciptakan yang sama, ya, dan Tuhan mau kita bekerja sama, co-warrior, sebagai penolong yang sepadan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi mau bicara tentang apa? Di kitab Kejadian ini mau bicara tentang tadi posisi di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan posisi yang sama di hadapan Tuhan. Kalau kemudian kita perempuan mesti tunduk kepada laki-laki, kata tunduk di situ adalah menggunakan bahasa submit yourself. Submit yourself artinya ketundukan dalam kesadaran diri sendiri untuk apa? Untuk di dalam sebuah keteraturan dalam sebuah organisasi rumah tangga. Tetapi di hadapan semua sama laki-laki dan perempuan. Dasar hidup kita supaya kita menjadi perempuan beriman, kenapa? Ya karena itu kekuatan kita. Krisis identitas bisa terjadi. Kristen enggak Kristen, mulai anak-anak semua mengalami krisis identitas, ya. Tetapi karena perempuan mengalami penindasan secara umum, mengalami pelecehan juga karena budaya, karena semuanya, maka krisis itu seringkali lebih muncul, lebih kuat kepada kaum perempuan. Terbukti adanya gerakan feminisme. Tetapi krisis-krisis perempuan ini tidak boleh membuat kita terpuruk. Kenapa? Kita kembali kepada apa yang Alkitab katakan, bahwa laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan itu sama. Kemudian realita begini, loh,
Realitanya kita banyak mengalami krisis-krisis, dan kemudian kita melakukan, sebagai seorang perempuan pun kita banyak mengalami jatuh dalam dosa. Terus seperti apa? Kalaupun kita jatuh dalam dosa kita terpuruk karena merasa bahwa iya kita ini perempuan, kadang-kadang kita ini terpengaruh oleh lingkungan, dan kita ini tidak berani bangkit, ya. Jadi tidak segera bisa bangkit, akhirnya kita nurut saja. Saya ketemu memang para perempuan yang kemudian waktu dia bicara, ya, dia bicara tentang, pertama dia tanya ke saya, bagaimana dengan pacaran Kristen. Dia ini yang bicara semester ketiga, seorang perempuan Kristen, mahasiswa Kristen, dan dia berkata, Ibu boleh pacaran kayak apa? Seperti apa seharusnya? Gitu. Kemudian dia bilang, saya ketemu ada teman perkantas, katanya kalau di perkantas itu diajarkan bahwa ya kalau masa pacaran itu sebelum menikah ya tidak boleh melakukan ML seperti itu. Dia ini bukan orang perkantas, dia bertanya begitu, gitu. Kemudian saya balik bertanya, kenapa? Apakah itu menjadi pergumulanmu? Nah, singkat cerita saya tanya, apa kamu sendiri sudah diajak ML sama pacarmu? Dan dia berkata iya. Ya, katakan iya, tapi aku masih bisa menahan. Tetapi mereka sudah sampai tahap petting, dia jadi buka baju sama-sama laki dan perempuan, dan dia berkata, saya nggak bisa Bu, saya nggak berdaya menolaknya. Dia berkata perempuan tidak berdaya menolaknya. Di lain kesempatan kemudian dia juga berkata, aku nggak berdaya kalau tidak menuruti keinginan pacarnya yang laki-laki itu. Nah itu nggak berdaya. Ketidakberdayaan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang jahat sekitar hidup kita. Tapi kita sendiri kaum perempuan juga kadang-kadang terjebak merasa tidak berdaya. Aku sudah nggak bisa ini. Aku memang begini tadi itu ya. Memang aku perempuan, memang nggak berdaya. Ketidakberdayaan itulah yang kemudian menjadi perangkap. Dan konsep ini yang saya ingin sampaikan, karena kalau kita jatuh dalam dosa dan kita mengikut Kristus, kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang, itu jelas sekali. Kita dibangkitkan untuk hidup dalam hidup yang baru. Yang lama merujuk apa itu? Natur lama kita, kesombongan, kesukaan berdosa, pengendalian diri, opini-opini, kebiasaan, nafsu dosa kita. Itu manusia lama. Dan kita perempuan, apapun dulu terjebak oleh diri kita sendiri, terjebak oleh perasaan, terjebak akhirnya kita tanda kutip kalah, dan kita tidak bisa mengatasi di dalam kedagingan kita. Maka ketika kita hidup dalam Tuhan, maka kita akan mengalami ciptaan baru. Ciptaan yang baru itu seperti apa? Ciptaan baru itu berarti menatap kepada Kristus, bukan menatap diri sendiri, kelemahan, kegagalan. Ini kuncinya. Jadi kalau tadi tanya, bagaimana kalau kita ini krisis identitas para perempuan terpuruk? Maka kuncinya adalah dalam iman. Kembali iman dalam Kristus itu kuncinya. Iman dalam Kristus inilah yang membuat kita mampu menatap Kristus dan tidak terpaku untuk melihat kelemahan, kegagalan diri sendiri. Dan orang yang ciptaan baru, yang kita kalau sudah percaya dalam Kristus, tujuan, perasaan, keinginan, pengertian kita baru dan sangat berbeda. Kita mampu melihat dunia, persoalan kita, melalui sudut pandang yang baru, yaitu sudut pandang Alkitab dan Allah. Kalaupun kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bisa melihat dengan sudut pandang Allah. Dan itu yang memerdekakan kita. Itu yang membuat kita bisa bersuka cita dan melewati masa-masa sulit hidup kita. Dan kita ini bisa menjadi perempuan ciptaan baru dalam Kristus. Dan di sini titik langkahnya seorang bisa keluar dari krisis identitas tadi itu. Tetapi kemudian kadang-kadang kita juga mengalami krisis iman. Iman itu apa sih? Satu respon terhadap panggilan Tuhan melalui menerima akan Kristus keseluruhan pribadinya. Keyakinan yang pasti mengenai kebenaran Injil, penyerahan yang penuh kepada keyakinan kepada Allah dalam Kristus bagi keselamatan kita. Disertai komitmen sejati kepada Kristus untuk hidup baginya.
Ini definisinya Anthony Hoekema, ini bagus banget ya. Itu adalah iman. Tapi kemudian kita bisa mengalami krisis. Nah, seperti apa krisis itu? Nah, iman yang sejati itu seperti ini. Iman sejati membawa kepada pengampunan dosa, keselamatan. Iman sejati melahirkan perubahan hidup. Iman sejati memungkinkan kita menghasilkan buah roh. Sukacita, damai sejahtera, dan itu membuat kita bangkit. Iman sejati memberi kita identitas baru. Tidak terpaku pada krisis, menjadi anak Allah, ciptaan baru, benar dalam Kristus, warga kerajaan surga, menjadi imam, ahli waris, sahabat Yesus, kudus di hadapan Allah, bait kudus, bait Roh Kudus, tempat tinggal Allah. Memang realitanya kita akan mengalami krisis, bisa terjadi mengalami krisis ini. Apa itu? Krisis identitas dapat membuat kita mengalami krisis iman, juga sebaliknya. Krisis iman dapat membuat kita mudah mengalami krisis identitas. Dan di dalam semua kondisi krisis ini, perempuan beriman akan tetap berjuang untuk tetap beriman kepada Tuhan dan belajar terus-menerus mengasihi sesama. Jadi ini kuncinya. Jadi seorang perempuan beriman itu adalah apa? Ngalami krisis identitas, ngalami krisis iman. Ya, karena bisa kecampur, ngeblend ya, ngeblend antara krisis identitas dan krisis iman itu menjadi campur, mulai mempertanyakan dirinya, maka komitmen perempuan beriman itu apa? Yaitu berjuang, tetap percaya Tuhan. Tentu saja di situ berarti berdoa, baca Alkitab, memperkuat imannya, dan kemudian apa? Tetap berusaha belajar untuk mengasihi sesama. Nah, sebagai penutup saya ingin melihat dua bagian ini. Yang pertama, yang sebelah kiri saya bacakan. Blessed is the woman who trusts in the Lord, whose hope and joy is found in him. For she will receive strength to face each day with courage and peace. Artinya, diberkatilah perempuan yang percaya kepada Tuhan, yang harapan dan sukacitanya ada di dalam dia. Sebab dia akan menerima kekuatan untuk menghadapi tiap-tiap hari dengan kekuatan, keberanian, dan damai. Diberkati wanita yang beriman. Yang kedua adalah, woman of faith may go through many trials in life, yet she always find a way to triumph. Yaitu apa? Seorang perempuan yang beriman itu mungkin melewati banyak pencobaan hidup ya. Tetapi dia tetap selalu always menemukan jalan menuju kemenangan di dalam Kristus.